Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Imam Husain alaihissalam. Dia berkata, hadartu Rasulullah inda wafatihi wa huwa yajudu bi nafsihi wa qad dhamma al-Husain ila sadrihi wa huwa yaqul hadha min ataibi urumati wa abrar itrati wa khiyar dhurriyyati la barakallah fi man lam yahfadhu min ba'di. Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku hadir dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dikatakan ketika Nabi wafat bersamanya ada Ali bin Abi Thalib, bersamanya ada Fatimah Zahra, bersamanya ada Abbas, bersamanya ada Ibn Abbas. Keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi dan beberapa keluarganya yang sangat dekat bersama-sama Al-Imam Ali, bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abbas berkata, saat itu katanya aku melihat Nabi Muhammad memeluk Husain, cucunya kesayangannya. Ibnu Abbas berkata, aku menyaksikan bagaimana Rasulullah memeluk Husain di dadanya di saat-saat akhir hayatnya. Dan Nabi berkata, hadza min ataibi urumati wa abrari itrati. Dibilang ini adalah cucuku Husain, dia adalah keturunanku yang terbaik, dia adalah itrah keluargaku yang paling berbakti kepada Allah, dan dia adalah zuriatku yang paling terbaik. La barakallah fima lam yahfadhu min ba'di. Allah tidak akan pernah memberkahi orang yang tidak menjaga dia setelah aku. Nabi memegang dan memeluk erat-erat cucunya Al-Husain yang masih berusia lebih kurang 6 tahun. Dan Nabi meneteskan air mata karena dia akan meninggalkan Al-Husain, dan dia juga tahu bahwa Al-Husain nanti akan dibunuh oleh umatnya sendiri. Ibnu Abbas melanjutkan, thumma ughmiya ala Rasulillah thumma afaqa. Ibnu Abbas kemudian berkata, tidak lama setelah itu Nabi pun pingsan. Tidak berapa lama setelah Nabi pingsan, dia bangun dan dia melihat Husain tetap ada di sebelahnya. Lalu Nabi berkata, ya Husain, inna li wa liqatilika yawmal qiyamah maqaman baina yaday rabbi wa khusumah. Nabi berkata kepada Husain, ya Husain, nanti aku dan orang-orang yang membunuhmu akan ada pengadilan nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan dihadapkan dengan pembunuh-pembunuhmu dan aku akan mengadili mereka bagaimana mereka memperlakukan engkau, ya Aba Abdullah. Wa qad tabat nafsi idh ja'alani Allah khasman liman qatalaka yawmal qiyamah. Sungguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatiku sebetulnya hancur, tapi aku lega karena nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjadikan aku sebagai musuh orang-orang yang membunuhmu. Subhanallah. Ibnu Abbas rahmatullahi alaih, ridwanullah ta'ala alaih, seorang ulama agung di dalam Islam, seorang sahabat yang sangat agung, diagungkan oleh ahlu sunnah dan juga diagungkan oleh orang-orang Syiah. Dia adalah sepupunya Imam Abi Abdullah Al-Husain. Dialah yang melaporkan seperti itu. Dia melaporkan betapa di akhir hayatnya Rasulullah merangkul cucunya Imam Abi Abdullah Al-Husain. Lalu Ibnu Abbas juga berkata, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibilang Ibnu Abbas berkata, Nabi bersabda, inna ummaka taqtul ibnaka Husainan wa qatiluhu la'inu hadhil ummah.
Ibnu Abbas berkata, Jibril berkata kepada Rasulullah, dibilang, hai Muhammad, sesungguhnya umatmu ini nanti akan membunuh putramu Al-Husain, dan pembunuhnya adalah orang yang paling terlaknat dari umat ini. Itu adalah riwayat saat-saat Nabi SAW ingin melepaskan ruhnya sambil memeluk erat-erat Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Dan itu terjadi pada tahun 11 Hijriah. 50 tahun kemudiannya, tahun 61 Hijriah, ketika Yazid meminta kepada gubernur yang ada di Madinah yang bernama Walid bin Utbah, meminta Walid untuk mengambil baiat paksa daripada Imam Abi Abdullah Al-Husain, meminta Imam Husain alaihi salam memberikan baiatnya kepada Yazid. Imam Abi Abdullah Al-Husain mengangkat tangannya dan berkata, mithli la yubayi' mithluh, orang seperti aku tidak akan pernah memberikan baiat kepada Yazid. Yazid syaribul khamri, qatilun nafsil muhtaramah, orang yang pemabuk, orang yang membunuh jiwa-jiwa yang suci. Orang seperti aku tidak akan pernah memberikan baiat dan kesetiaan kepadanya. Dan Imam Husain alaihi salam kemudian diancam akan dibunuh oleh penguasa yang ada pada waktu itu. Nah, selama 3-4 hari Imam Husain di Madinah sebelum beliau berangkat ke kota Mekah, Imam Husain hampir setiap malam pergi ke pusara datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat di mana dia bisa terhibur pada waktu itu hanya pusara Rasulullah dan pusara ibunya Fatimah Zahra alaihassalam. Di tengah malam Imam Husain alaihissalam datang ke pusara Rasulullah dan dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah, anal Husain ibnu Fatimah farhuka wa ibnu farhatika. Husain berkata ketika mengunjungi, datang ke pusara Rasulullah pada detik-detik di mana dia diancam akan dibunuh itu, dia berkata kepada datuknya Rasulullah dengan salam yang penuh ta'zim. Dibilang, salam sejahtera padamu wahai Rasulullah, aku adalah Husain putra Fatimah, aku adalah bayimu, adalah anakmu dan anak daripada Fatimah putrimu. Wasibtuka, aku adalah cucumu. Wathaqlul ladzi khallaftahu fi ummatika, aku adalah pusaka yang engkau titipkan kepada umatmu. Fashhad alaihim ya Nabi Allah annahum qad khadhaluni wa dayya'uni lam yahfadhuni. Saksikan wahai Nabi Allah, mereka sungguh telah menghina aku, menyia-nyiakan aku, dan mereka tidak menjaga aku sebagai cucumu. Wa hadhihi syakwaka ilaika syakwaya ilaika hatta alqaq, ini adalah keluhanku kepadamu sampai nanti aku berjumpa denganmu. Imam Husain setelah ziarah kepada Rasulullah, maka dia tidak pulang ke rumah. Dia berada di sebelah pusara Rasulullah. Dia sholat, dia ulang-ulang sholat, dia ruku, dia sujud, terus begitu dia membaca doanya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentar-bentar dia menangis, lalu kemudian dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian menjelang subuh Husain tertidur sebentar. Ketika Husain tertidur, Husain berkata, pada waktu itu saat antara tidur dengan tidak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak di hadapanku.
Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa idza huwa bi Rasulillah qad aqbala fi kutaibatin minal malaikati an yaminihi wa shimalihi wa baina yadayhi wa min khalfihi, fajaa hatta dhamma al-Husain ila sadrihi wa qabbala baina ainai. Husain berkata, tiba-tiba aku menyaksikan Rasulullah datang dengan serombongan dengan para malaikat. Lalu kemudian Rasulullah memeluk aku erat-erat. Yang bercerita ini adalah Husain sendiri. Imam Husain bercerita betapa ketika dia masih berada di Madinah dan ingin meninggalkan kota Madinah, dia ziarah ke kuburan datuknya Rasulullah. Di malam hari dia habiskan malamnya untuk ziarah, dia habiskan untuk salat, untuk bermunajat, ruku dan sujud, sampai kemudian antara tidur dengan tidak tidur dia menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang bersama serombongan malaikat. Lalu Husain berkata, datanglah Rasulullah memeluk aku erat-erat. Lalu kemudian dia menempelkan dadaku di dadanya dan dia mencium dahiku. Lalu Rasulullah berkata begini, Habibi ya Husain, ka'anni araka min qaribin murammalan bidima'ik. Duhai kekasihku Husain, sepertinya aku melihat tidak lama lagi engkau akan dibalut dengan darahmu. Madbuhan bi ardi Karbala, engkau akan terpotong kepalamu dan engkau akan disembelih di sebuah bumi yang bernama Karbala. Baina isabatin min ummati, di antara orang-orang jahat yang ada dari umatku. Wa anta fi dzalika atshanun la tusqa wa dham'anun la turwa. Di saat itu, kata Rasulullah, engkau dalam keadaan haus, engkau tidak diberikan sedikit pun minuman. Engkau dalam keadaan dahaga yang sangat mencekik, tapi mereka begitu kikir tidak memberikan kepadamu setetes air. Wa hum fi dzalika yarjuna syafaati. Di saat itu mereka masih mengharap untuk mendapatkan syafaatku. Ma lahum la ana lahumullah syafaati yaumal qiyamah. Aku bersumpah, kata Rasulullah, tidak akan memberikan kepada mereka syafaatku nanti di hari kiamat. Wa ma lahum indallahi min khalaq. Mereka tidak sedikit pun pantas untuk mendapatkan janji dan untuk mendapatkan kenikmatan daripada Allah. Habibi ya Husain, udnu abaka, inna abaka wa ummaka wa akhaka qadimu alayya wa hum ilaika mushtaqun. Duhai kekasihku Husain, sesungguhnya ayahmu, ibumu, saudaramu, mereka datang kepadaku dan mereka sudah sangat rindu untuk berjumpa denganku. Subhanallah. Mukminin, mukminat yang kami muliakan, begitulah keadaan Imam Abi Abdullah Al-Husain